Halo, selamat datang di iGadget Service. Di video ini, kami akan memperlihatkan proses pembongkaran Samsung Galaxy Z Fold 4 yang mengalami masalah pada komponen fleksibelnya. Sambil melihat videonya, kita akan bahas sesuatu hal penting. Bukan tutorial, melainkan pembahasan informatif mengenai apa saja tantangan dan perhatian khusus saat membongkar perangkat lipat canggih seperti ini. Yuk, simak sampai habis untuk tahu lebih banyak. Tantangan utama dalam pembongkaran Galaxy Z Fold 4. Membongkar Galaxy Z Fold 4 tidak seperti membongkar smartphone pada umumnya. Ponsel ini dirancang untuk bisa dilipat, jadi setiap komponennya lebih kompleks dan terhubung dengan sangat hati-hati. Dalam proses pembongkaran, kita perlu memastikan bahwa engsel dan kabel fleksibel terlepas tanpa menimbulkan kerusakan tambahan. Ini termasuk memanaskan bagian belakang untuk melembutkan lem agar casing bisa dibuka tanpa retak atau pecah. Terlihat pada proses di awal video tadi. Mengapa fleksibel penting di Galaxy Z Fold 4? Fleksibel di ponsel ini berperan penting sebagai penghubung antara berbagai komponen, terutama layar lipat. Saat perangkat sering dilipat dan dibuka, fleksibel ini bekerja ekstra keras, dan bila terjadi masalah, tanda yang paling sering muncul adalah layar yang berkedip atau bahkan mati sebagian. Karena sifatnya yang dinamis, komponen ini seringkali menjadi salah satu bagian pertama yang menunjukkan tanda-tanda keausan atau kerusakan. Kerusakan yang sering terjadi pada fleksibel. Satu alasan umum mengapa fleksibel bisa rusak adalah karena seringnya perangkat dilipat. Setiap kali Galaxy Z Fold 4 dilipat atau dibuka, fleksibel akan bergerak dan berpotensi mengalami gesekan. Ini menyebabkan tekanan konstan pada komponen tersebut, dan lama-kelamaan, kabel fleksibel dapat menjadi aus atau putus sebagian. Ini juga bisa terjadi lebih cepat jika perangkat tidak digunakan dengan hati-hati, seperti membuka lipatan dengan kasar atau terlalu sering menekuk layar pada posisi tertentu. Desain khusus untuk fleksibel ponsel lipat. Samsung merancang Galaxy Z Fold 4 dengan komponen fleksibel yang lebih kuat dibandingkan ponsel biasa, menggunakan bahan yang lebih tahan terhadap tekanan. Namun, bahkan bahan paling kuat pun memiliki batas usia pemakaian. Dengan desain yang super tipis, kabel ini harus bisa menahan gerakan terus-menerus di dalam ruang yang terbatas, sehingga rentan mengalami masalah dalam jangka waktu panjang. Tanda-tanda fleksibel bermasalah. Beberapa tanda awal fleksibel bermasalah antara lain respons layar yang mulai lambat, tampilan yang berkedip, atau bahkan layar yang tiba-tiba mati saat ponsel dilipat. Ini adalah tanda bahwa fleksibel sudah mulai kehilangan kinerjanya. Pengguna biasanya mulai menyadari hal ini setelah pemakaian cukup lama. Masalah ini cukup umum dialami pengguna Galaxy Fold series, terutama bagi yang sering membuka tutup perangkat sepanjang hari. Pentingnya penanganan yang tepat dalam pembongkaran. Proses pembongkaran Galaxy Z Fold 4 harus dilakukan secara hati-hati, terutama di area engsel dan fleksibel.
Engsel harus tetap berjaga dalam posisi yang baik selama pembongkaran untuk mencegah ketegangan berlebih pada kabel. Setelah fleksibel lama dilepas, bagian ini akan kami ganti dengan fleksibel baru yang berkualitas agar perangkat bisa kembali berfungsi optimal. Menggunakan alat khusus sangat penting untuk mencegah kerusakan tambahan. Pembongkaran Galaxy Z Fold 4 dengan masalah fleksibel memang memerlukan perhatian lebih, baik dalam pembongkaran maupun penggantian komponennya. Apabila Anda mengalami masalah serupa atau punya pertanyaan tentang perbaikan ponsel lipat lainnya, silakan hubungi kami untuk konsultasi gratis di WhatsApp 081246677886. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @iGadgetService untuk berbagai tips dan update gadget. Jika Anda suka konten seperti ini, berikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update dengan video terbaru dari iGadget Service. Dan, apakah menurut Anda ponsel lipat seperti ini memiliki masa depan yang cerah, atau justru lebih rentan terhadap kerusakan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.